Selamat datang kembali di channel Mamun Indonesia. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman semua, ini ada update informasi terbaru mengenai penerimaan CASN pada tahun 2021 ini. Ini adalah hasil rapat virtual persiapan pengadaan CASN tahun 2021 di pemerintahan daerah. Ini dilaksanakan pada Jakarta 6 Mei 2021. Pada hasilnya ini materi ini berisikan pendahuluan, progres penetapan, jadwal kegiatan, persiapan, ketentuan, tata cara, dan diskusi. Di sini ada jadwal kegiatan. Nah, ini informasi yang sangat penting buat teman-teman kapan sebenarnya CPNS ini akan dibuka pendaftarannya. Nah, maka dari itu simak video ini sampai akhir, jangan sampai teman-teman ketinggalan atau tidak mendapatkan informasi yang tepat. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ingat guys, subscribe itu gratis. Karena tiba-tiba saja jadwal sudah selesai, nah nanti teman-teman nggak bisa daftar. Nah, pertama pendahuluan bagian 1, kita lewati saja. Di sini menjelaskan mengenai profil ASN yang integritas, nasionalisme, profesional, wawasan global dan sebagainya. Ini untuk teman-teman yang sudah menjadi ASN, jadi kita lewati saja. Kemudian ini mekanisme pengadaan ASN. Nah, ini ada analisis, beban, usulan, kebutuhan. Ini sudah ya. Pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas ini yang pada akhirnya mulai dari pengusulan sampai nanti penetapan NIP, kemudian pengangkatan. Nah, ini semua ada di sini ya. Ini urutan-urutannya. Teman-teman bisa melihatnya sendiri, pause dan silahkan baca sendiri. Kemudian ini siklus perencanaan dan pengadaan ASN. Rincian usulan kebutuhan ASN tahun berikutnya disampaikan oleh PPK kepada Menteri PAN-RB dan kepada PKN paling lambat akhir bulan Maret tahun sebelumnya. Ini tahun kemarin ya. Nah, ini siklusnya 2021 ini PPK mengusulkan formasi 2021 Maret kemarin. Kemudian Menpan-RB minta pendapat Menteri Keuangan, terus Menteri Keuangan menyampaikan pendapat, ada kemarin ya informasi ini. Kemudian pertimbangan teknis Kepala BKN dan Menpan-RB menetapkan formasi 2021. Nah, nanti Mei ini itu sudah siap untuk dibuka. Siklus tahun 2022 P3 mengusulkan formasi 2022. Menpan-RB, nah ini kemungkinan kalau melihat dari informasi ini ada kemungkinan besar tahun depan itu juga ada penerimaan CASN. Tapi semoga saja teman-teman tahun ini sudah lolos, jadi tidak perlu untuk mendaftar di tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya maksudnya. Dan buat teman-teman yang belum mendapatkan rezeki di PNS, semoga tahun depan teman-teman masih mendapatkan kesempatan untuk mengikutinya lagi. Nah, ini semoga siklus ini terjadi ya teman-teman ya. Kemudian progres penetapan. Nah, ini progres penetapan kebutuhan ASN tahun 2021 di pemerintahan daerah. Ini ada usulan bermasalah sekitar 12%. Nah, ini sudah ada 458 instansi sudah selesai ditetapkan. Jadi udah jelas ada sekitar 458 instansi yang siap membuka lowongan teman-teman untuk menjadi ASN pada tahun ini. Nah, kemudian bagian ketiga jadwal kegiatan. Nah, ini paling penting, silahkan dicatat. Jadwal kegiatannya, pengumuman seleksi ini akan dilangsungkan 30 Mei sampai dengan 13 Juni. Kemudian pendaftarannya dilakukan 31 Mei sampai dengan 21 Juni. Jadi masih ada sekitar 3 minggu, 4 minggu ya teman-teman untuk mengikuti pendaftaran. Kemudian seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya itu tanggal 1 Juni sampai 30 Juni. Ini seleksi administrasi dan pengumuman hasil sekitar tanggal ini. Kemudian ada masa sanggah. Nah, ini nanti teman-teman harus diperhatikan untuk administrasinya harus benar-benar teliti. Jadi ketika teman-teman sudah benar kok ternyata pengumumannya nanti tidak lolos, teman-teman masih bisa dikasih kesempatan untuk sanggah. Tapi kalau pengalaman kemarin sebelumnya, meskipun teman-teman itu tidak lolos tapi berkasnya ya memang kurang, masa sanggah pun disanggah seperti apapun juga tidak bisa lanjut. Maka dari itu, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe
agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ingat guys, subscribe itu gratis. Penting kiranya buat teman-teman itu perhatikan secara detail dan secara seksama, baca setiap formasi yang teman-teman pilih agar seleksi administrasinya itu lolos. Kemudian pelaksanaan SKD, CPNS atau CET BAKN ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan September. Nah, bulan-bulan ini. Makanya teman-teman harus belajar dari sekarang. Maka dari itu kami merekomendasikan Ayo CPNS, teman-teman ikuti Ayo CPNS untuk belajar. Karena gimana? Karena di Ayo CPNS ini untuk pembelajarannya seperti teman-teman waktu tes menggunakan CAT. Jadi teman-teman bisa memanage waktu sebaik mungkin. Kemudian untuk seleksi kompetensi P3K non guru, CAT BKN-nya akan dilaksanakan Juli sampai dengan September. Setelah SKD CPNS selesai di masing-masing lokasi. Nah ini ya, pada intinya sekitar bulan inilah dilaksanakan tesnya. Kemudian seleksi kompetensi P3 guru, ini ada 3 sesi. Tes pertama Agustus, tes kedua Oktober, tes ketiga Desember. Nah ini untuk seleksi P3 guru. Beda ya, seleksi P3 guru maupun seleksi P3 non guru. Kemudian pelaksanaan SKB CPNS itu dilaksanakan pada September sampai dengan Oktober. Kemudian pengumuman akhir dan masa sanggah. Dan terakhir adalah penetapan NIP CPNS nomor induk atau nomor induk P3K Desember 2021. Nah semoga teman-teman ini lebih cermat dari sekarang. Belajarlah lebih awal dari sekarang, banyak-banyaklah mengerjakan soal dari sekarang, banyak-banyaklah membaca dari sekarang. Nah, nanti ketika waktunya tes SKD maupun SKB, tentunya yang pertama kali dipersiapkan adalah SKD, teman-teman bisa lolos passing grade-nya untuk TWK, TKP, dan TIU, juga bisa masuk perankingan. Nah, teman-teman bisa melanjutkan tesnya ke jenjang SKB. Nah, nanti ketika SKB-nya teman-teman lolos juga, nanti di Desember akan mendapatkan NIP. Nah, maka dari itu persiapkanlah sebaik mungkin ya teman-teman dari sekarang. Karena memang prosesnya cukup rumit. Saya kemarin juga mengalami hal itu, namun kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah jalan itu akan mudah kita lalui. Nah maka dari itu saya mengingatkan teman-teman untuk lebih berhati-hati dan mempersiapkan diri sedini mungkin agar teman-teman tahun ini menjadi CASN dan mendapatkan nomor NIP. Oke. Nah, kemudian ini ada informasi tambahan. Mekanisme seleksi P3 guru sebagaimana jadwal di atas akan diatur kemudian yang akan dijelaskan dalam rapat koordinasi antar pemerintah daerah. Kementerian PRB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Kepegawaian Negara waktu akan diproses kemudian. Nah ini nanti mekanismenya akan ada penjelasan di beda rapat ya gitu. Seluruh kegiatan di atas diselenggarakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah teman-teman jangan lupa menjaga kesehatan dirinya sebaik mungkin. Jangan sampai teman-teman waktunya tes atau waktunya persiapan administrasi malah sakit. Kenapa? Karena tidak bisa diwakilkan ya teman-teman hal ini. Semuanya harus teman-teman lalui sendiri. Tidak bisa misalkan teman-teman sakit kemudian yang maju kakaknya gitu, tidak bisa. Nah, keempat ini bagian persiapan anggaran PPK diharapkan segera mengalokasi pembiayaan anggaran. Ini mengenai anggaran nanti ya. Kemudian formasi khusus CPNS. PPK segera melakukan pemilihan formasi khusus untuk CPNS, putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau kamlet, penyandang disabilitas dan diaspora sesuai kebutuhan. Nah ini formasi khusus untuk CPNS. Kemudian jenis formasi khusus CPNS, putra-putri lulusan terbaik, kamlet. Nah ini ada informasi lengkapnya, teman-teman bisa baca sendiri, silahkan di post. Namun di sini saya menggarisbawahi calon formamer merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan dengan pujian atau kamlet dan berasal dari perguruan tinggi berakreditasi unggul dan program studi berakreditasi unggul. Nah, intinya maupun dalam negeri ataupun luar negeri, ini ada luar negerinya, itu teman-teman
Yang khusus ini adalah yang memang mendapatkan kamlet ketika lulusan sarjananya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini formasi khusus CPNS disabilitas, ini teman-teman bisa baca sendiri dengan lengkap, silahkan di-post. Kemudian formasi diaspora silahkan dibaca sendiri dan di-post dulu. Lain-lain ini ada catatan khusus untuk seleksi P3K. Dokumen persyaratan pendaftaran akan dipersiapkan oleh Kemendikbud. Pemerintah daerah cukup mengumumkan formasi saja. Seleksi verifikasi administrasi akan dilakukan oleh Kemendikbud. Biaya pelaksanaan seleksi dengan CPT Kemendikbud akan ditanggung oleh Kemendikbud. Pemberkasan NIP PPK di BKN oleh pemerintah daerah. Nah, ini alurnya. Kemudian ketentuan. Ini ketentuan-ketentuannya, teman-teman bisa membacanya. Jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran. Oh iya, ini. Ini ada intinya dimulai dari 18 tahun ini minimal, kemudian maksimal 35 tahun. Nah, silakan teman-teman cek umurnya berapa sekarang. Kemudian ada juga ini yang bisa mendaftar di umur 40 tahun maksimalnya. Ini pendidik klinis, ini dokter dan dosen ya. Dengan kualifikasi pendidikan strata 3. Jadi kalau sudah S3 itu bisa 40 tahun. Sampai 40 tahun umurnya maksimal. Nah, ini intinya. Silahkan di-post dan dibaca sendiri. Diharapkan teman-teman jangan melewatkan informasi sedikit pun ya. Karena ini sangat penting. Nanti takutnya teman-teman ketinggalan informasi. Kemudian ketentuan SKB. Nah, ini nanti jika teman-teman sudah lolos untuk SKD-nya, nah nanti SKB. Ini persentase penilaian. SKD itu 40%, SKB-nya 60%. Tapi kalau misalkan nanti SKD-nya nggak lolos, ya teman-teman juga nggak bisa mengikuti SKB. Maka dari itu, dari sekarang, persiapkanlah sebaik mungkin yang SKD-nya. Agar teman-teman bisa lulus passing grade, juga bisa masuk perankingan gitu loh. Jadi bisa nanti di SKB-nya teman-teman tes lagi gitu. Nanti kemudian diakumulasi, nanti perhitungannya kita akan kasih rumusnya. Kemudian pengisian kekosongan formasi. Nah, ini ketentuan-ketentuan jika ada kekosongan formasi, silakan di-post dan dibaca sendiri. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, silakan tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ingat guys, subscribe itu gratis. Kemudian formasi khusus tidak terisi kosong. Ini ya. Ini untuk formasi umum. Nah, kalau teman-teman yang tidak berada di disabilitas atau kamlet, maka teman-teman berada di formasi umum. Nah, seperti ini. Silahkan dibaca sendiri. Formasi usum tidak terisi kosong. Oke. Nah, ini jika masih ada yang kosong maksudnya. Udah ya. Ketentuan umum P3K. Nah, ini P3K untuk teman-teman yang mengikuti seleksi menggunakan jalur P3K. Silahkan dibaca ya teman-teman. Jangan terlewat sedikit pun informasinya, karena ini sangat penting. Kemudian ini tes kompetensi P3K. Nah, ini untuk P3K. Jumlah soalnya P3K ini ada kompetensi teknis 70-100 soal. Kompetensi manajerial 20-30 soal, kompetensi sosiokultural 10-20, berbasis komputer 10 soal. Waktunya sekitar 120-160 menit. Tipe soal ada pilihan ganda semua ya, pilihan ganda semua. Nah, ini passing grade. Nah, ini teman-teman harus persiapkan diri sebaik mungkin. Kemudian tes kompetensi, ini materi-materinya. Kompetensi teknis, pengetahuan keterampilan, kompetensi manajerial, pengetahuan keterampilan, kompetensi sosiokultural, pengetahuan keterampilan, dan sebagainya. Ini sosial budaya, kepekaan terhadap perbedaan budaya, dan sebagainya. Nah, ini silahkan teman-teman pelajari sebaik mungkin. Ketentuan P3 guru. Nah, ini data-data kira-kira teman-teman bisa mengikuti atau tidak. Nah, ini ketentuan-ketentuannya.
alur tahapan seleksi P3K guru. Ini ada 3 kali tes. Nah, kalau sudah lulus 3 ya alhamdulillah. Kalau nggak lulus tes pertama ikut tes kedua, nggak lulus tes kedua itu tes ketiga kayak itu ya. Nah, ini jumlah tambahan nilai. Ini kalau teman-teman memiliki serdik gitu. Nah, kalau memiliki serdik ya berarti nanti nilainya langsung 100% gitu. Tapi kalau nggak punya serdik ya mengikuti tes seperti biasanya. Nah, ini untuk cara unduh. Bentuk digital dari keputusan Menteri Pan-RB tentang penetapan kebutuhan ASN di masing-masing instansi dapat diunduh di aplikasi e-formasi Kementerian Pan-RB dengan cara sebagai berikut. Pertama, login sebagai admin pusat kepegawaian. Kemudian pilih menu dokumen, unduh dokumen. Pilih dokumen atau kode instansi penetapan CASN. Nah, seperti ini. Buka file PDF untuk melihat penetapan CASN 2021. Ini untuk melihat formasi ya teman-teman. Nah, ini caranya. Dan terima kasih. Kami mengingatkan teman-teman untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dari sekarang. Mulailah pilah dan pilih berkas-berkas yang sekiranya dibutuhkan. Kemarin kita sudah ada diskusi mengenai berkas-berkas yang dibutuhkan. Maka dari itu teman-teman persiapkanlah dari sekarang agar nanti ketika pembukaan itu sudah dibuka, pendaftaran sudah dibuka, teman-teman tidak repot untuk mencarinya lagi. Misalkan ada kekurangan, dari sekarang teman-teman sudah bisa mulai melengkapi. Takutnya ketika baru mau cari pendaftaran baru dibuka, itu nggak sempet kemana-mana, apalagi yang sekolahnya jauh. Nah, nanti malah kerepotan, dan ini masih dalam suasana pandemi, teman-teman tahu sendiri susah sekiranya mobilitas kita itu terjadi. Nah, maka dari itu teman-teman dari sekarang coba dibuka-buka, disiap-siapkan sebaik mungkin, dan jangan lupa perbanyak mengerjakan soal, perbanyak membaca, dan perbanyak melakukan latihan. Maka dari itu kami merekomendasikan teman-teman untuk mengikuti Ayo CPNS. Gunakan kode 6W0YU1. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share jika informasi ini bagus untuk teman-teman sebarluaskan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.